Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'du. Ikhwatal kiram, ya para bunda dan para ayah, khususnya dari sekolah Bulan Bintang atau Bulan Bintang Islamic School, yang semoga senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur di sore hari ini kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali kajian kita, dan mohon maaf ya atas keterlambatan ya, dikarenakan tadi di luar prediksi ya, kena macet yang cukup parah tadi sehingga kita baru memulai ya kajian kita saat ini. Oh ya, sebelumnya mungkin bisa diberikan feedback apakah suara saya bisa didengar dengan jelas sebelum kita mulai. Nah, mudah-mudahan bisa didengar dengan jelas ya. Oke, baik. Baik, ini juga yang di layar sudah tampil ya. Saya screen share. Mudah-mudahan sudah muncul ya. Nah, baik. Ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesempatan ini kita akan melanjutkan, yaitu setelah di pertemuan yang lalu kita berbicara tentang Isra Mi'raj ya. Sekarang kita bicara tentang dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita tahu ya metode dakwah Nabi yang mulia alaihi wasallam adalah beliau memulai dari perkara yang paling penting dulu. Ya. Dari dari yang aham, yang paling penting dulu. Nah, apa itu metode yang paling penting? Dakwah yang paling penting adalah dimulai dari perkara yang paling mendasar. Ya. Mulai dari perkara yang paling fundament ya. Yaitu apa? Tauhid. Lalu kemudian Nabi SAW ketika berdakwah juga Nabi mulai dari yang paling dekat dulu. Yang paling dekat dengan beliau. Ya. Siapa yang paling dekat dengan beliau? Tidak lain dan tidak bukan adalah keluarga beliau. Istri beliau, ya, anak-anak beliau, dan orang-orang yang ada di rumah beliau, baru kemudian sahabat-sahabat dekat beliau. Lalu kemudian juga di antara metode atau cara dakwah Rasulullah SAW adalah beliau mempergunakan cara-cara yang baik, yang halus, yang lemah lembut, yang persuasif, yang diawali dengan menyentuh hati dulu, ya, sebelum lainnya. Ini adalah di antara metode dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jika kita perhatikan metode dakwahnya para nabi dan rasul itu sebenarnya punya titik yang sama, ya, titik mendasar yang sama, fokus yang mendasar. Apa itu? Yaitu akidah dan tauhid. Ya. Jadi dakwahnya mereka adalah akidah dan tauhid, yang mana ini merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan metodenya para nabi dan rasul di dalam berdakwah, khususnya nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, itu yang paling kelihatan adalah dari sisi kemurniannya di dalam dakwah, yaitu ikhlas. Ikhlas itu artinya murni, bersih dari tendensi-tendensi yang lain. Jadi para nabi dan rasul ketika berdakwah, ya, mereka sangat jelas sekali ketika mendakwahi manusia itu dengan keikhlasan.
mencari balasan dari Allah. Karena mereka adalah manusia yang paling mengenal Allah. Dan mereka adalah manusia yang paling ingin dekat dengan Allah. Dan manusia yang paling empati dengan manusia yang lainnya. Sehingga ingin mengajak mereka juga menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikhlas ini adalah ibaratnya tubuh adalah rohnya. Karena itu apabila ya ikhlas itu hilang, maka akan kehilangan roh dari suatu tubuh. Ya, meskipun tubuh itu bergerak, apabila kehilangan rohnya, itu seperti mayat hidup. Dan ad-da'watu ilallah, berdakwah, mengajak kepada Allah, itu merupakan suatu amal kesalihan, amal saleh, dan termasuk amal ketaatan yang dapat mendekatkan diri, ya, yang dapat mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu maka harus ikhlas. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar, ala lillahi dinul khalis. Ya, ketahuilah bahwasanya bagi Allah lah ya agama yang murni ini. Ya, agama yang khalis. Nah, juga di dalam surat Al-Bayyinah yang kita ya insyaallah sebagian besar kita sudah hafal ya, surat Al-Bayyinah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Ya. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk hanya beribadah kepada Allah semata, mukhlishina lahud-din, yaitu mengikhlaskan baginya agama. Ketaatan hanya kepadanya di dalam menjalankan agama ini, hunafa, dengan hanif, dengan lurus. Ya. Nah, jadi dakwanya para nabi dan rasul adalah tampak pada sisi keikhlasannya, kemurniannya. Ya. Jadi murni. Mengajak kepada Allah. Bukan mengajak kepada diri, bukan mengajak kepada person, bukan mengajak kepada jamaah, bukan mengajak kepada kelompok, bukan mengajak kepada sekte. Tidak, tapi mengajak kepada Allah. Ya. Itulah dakwahnya para nabi dan rasul. Mereka tidak pernah mengajak orang untuk mengikuti diri mereka, tidak, tapi mereka mengajak agar apa? Agar manusia itu mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di antara ciri dakwahnya para nabi dan rasul yang berikutnya, yang kedua adalah mereka berdakwah di atas ilmu dan basirah. Di atas ilmu dan di atas basirah. Basirah itu argumentasi yang nyata. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "hadhihi sabili," ini adalah jalanku. Ya, ini adalah jalanku. Ya, ad'u ilallah ala basiratin. Aku ya mengajak kepada Allah. Ya. Ala basiratin. Di atas basirah, di atas argumentasi yang nyata. Ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Dan maha suci Allah, aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukannya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dakwahnya Rasulullah SAW itu berada di atas ilmu, berada di atas basirah, ya, berada di atas argumentasi yang nyata, sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan akal sehat manusia, sesuai dengan logika yang lurus. Ya. Nabi SAW ketika berdakwah, dakwah beliau itu dakwah yang argumentatif, dakwah yang logis, ya. Karena sejatinya tauhid itu sesuai dengan akal yang sehat. Ya, karena yang ketika kita berdakwah juga harus ilmiah, ya. Yaitu berangkat di atas dasar ilmu. Ya. Nah, lalu kemudian di antara ciri-cirinya metode dakwahnya para nabi dan rasul adalah mereka berdakwah dengan memperhatikan prioritas. Apa yang paling penting? Dan tidak ada yang paling penting bagi makhluk, melainkan adalah menunaikan haknya Allah, yaitu mentauhidkannya Allah dan beribadah hanya kepada Allah semata. Ya. Karena itu semua nabi dan rasul ketika mereka berdakwah, meskipun dalam kondisi umat yang berbeda-beda, ya, jadi kondisi mereka itu kondisi yang nggak sama. Kondisinya kaumnya Nabi Isa, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Ibrahim dan seterusnya, itu kondisinya beda-beda. Tapi seruan mereka semua satu,
Ya qaumi abudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, ubudullaha, sembahlah Allah semata. Ma lakum min ilahin ghairuh. Ya, dan tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Dia, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini adalah perkara yang paling mendasar. Nah, lalu kemudian ciri atau metode dakwahnya para nabi dan rasul yang keempat adalah dakwah mereka itu dikarakteristiki dengan al-hikmah, wal-lin, warifq, dengan hikmah, dengan santun dan dengan lemah lembut. Ya. Jadi kalau kita perhatikan asal di dalam dakwah itu artinya apa sih? Kita mengajak orang kepada kebaikan. Maka ketika mengajak kepada kebaikan haruslah dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Manusia itu condong kepada sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang lemah lembut, sifat-sifat yang baik. Ya, manusia umumnya itu condong kepada ya kelemah lembutan, kesantunan. Ya. Makanya Allah utus Nabi kita yang mulia alaihi wassalam itu di atas akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin adzim, kata Allah. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak atau budi pekerti yang agung, yang luar biasa. Ya. Nah, jadi Nabi SAW itu punya akhlak yang luar biasa. Nah, karenanya ya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ya 159 Allah berfirman fabima rahmati minallahi lintalahum. Ya. Maka lantaran rahmat dari Allah lah wahai Muhammad kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Jadi kelemah lembutan Nabi SAW itu adalah berangkat dari rahmatnya Allah. Allah berikan rahmat yang banyak kepada Nabi kita. Sehingga akhirnya beliau lemah lembut. Artinya kelemah lembutan itu adalah sesuatu yang disayang Allah. Disukai Allah. Semakin Allah menyayangi seseorang, maka orang itu akan semakin lemah lembut. Makanya di antara qarinah tanda seseorang itu tidak disayang Allah adalah dia bersikap keras. Dia bersikap tidak lemah lembut. Dia bersikap kaku dan bengis. Itu di antara tanda ya. Jadi kita bukan menvonis ya, tapi kita bicara tanda, indikasi. Indikasi orang yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah adalah dia bersikap tidak lemah lembut. Dia bersikap bengis, kasar, kaku, judes, suka mencibir dan yang semisalnya. Itu di antara qarinah, tanda dia tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Nabi kita adalah manusia yang paling dirahmati Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika memuji Nabi ya innaka la'ala khuluqin adzim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Budi pekertinya Rasulullah itu yang tampak yang dominan adalah kelemah lembutan. Ya. Makanya Allah puji beliau, tapi Allah sampaikan itu semua tidak lepas dari rahmat Allah. Fabima rahmati minallahi lintalahu. Lantaran rahmat dari Allah lah engkau wahai Muhammad berbuat lemah lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik, ya. Kalau seandainya engkau wahai Muhammad bersikap kaku, kasar, ya, lagi berhati bengis, ya, lan faddu min haulik, niscaya mereka akan menjauh, menyingkir darimu, nggak mau dekat-dekat dengan kamu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya manusia itu secara asal senang dengan kelemah lembutan, nggak suka dengan sikap keras, nggak suka dengan ya orang-orang yang berhati kasar lagi bengis, ya. Manusia nggak suka. Makanya kalau ada orang meskipun dia membawa kesesatan, membawa kekafiran, tapi dia lemah lembut, ya, dia menyampaikan dengan lemah lembut, maka orang itu akan lebih mudah diterima meskipun yang dibawa adalah kesesatan. Di sisi lain, apabila ada orang membawa kebenaran, orang membawa al-haq, ya, tapi ternyata dia sampaikan dengan cara yang kaku, yang kasar, yang bengis, ya, maka tentunya dia akan cenderung dijauhi. Orang akan menjauhi dirinya dan menjauhi ya kebenaran yang dia bawa. Makanya Nabi SAW sudah mewanti-wanti, ya, karena di dalam sebuah riwayat Nabi pernah mengatakan, ya, inna ya fikum minal munaffirin, ya, sesungguhnya ada di tengah-tengah kalian orang-orang yang membuat manusia itu lari menjauh dari kebenaran yang disampaikan. Kenapa? Karena sikapnya yang kaku, yang keras, yang bengis. Ya.
Ini udah diwanti-wanti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang-orang yang bersikap kaku dan keras. Karenanya, ya, Islam itu adalah agama yang mengajarkan arifku, kelemah lembutan, ya, sebagaimana sabdakan oleh baginda Nabi yang mulia alaihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu. Ya, sesungguhnya rifq, kelemah lembutan, ya, tidaklah ia berada pada sesuatu melainkan dia akan menghiasinya. Artinya, ya, sesuatu apabila itu ada kelemah lembutan maka akan menjadi indah. Ya, akan menjadi indah, dan manusia itu cenderung kepada yang indah. Dan kemudian juga wala yunza'u min syai'in illa syanah. Dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu melainkan akan menjelekkannya, akan membuat dia menjadi jelek. Ya. Bahkan juga di dalam riwayat yang lain, ya, Nabi SAW juga beliau pernah mengatakan, ya, bahwa di antara baiknya, ya, ahlul bait atau keluarga adalah ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika keluarga itu, ya, Allah memasukkan kelemah lembutan pada mereka. Jadi di antara tanda Allah Subhanahu wa taala, ya, mencintai suatu keluarga adalah ketika keluarga itu memiliki kelemah lembutan, ya. Nah, jadi inilah ciri dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yaitu apa? Dengan kelemah lembutan, dengan akhlak. Terus kemudian yang kelima, ya, last but not least, ya, ini terakhir, cuman bukan artinya hanya terbatas ini saja, yaitu dakwahnya Nabi dan Rasul itu juga tidak lepas dari yang namanya uswah, teladan, memberikan keteladanan. Bahkan keteladanan itu suatu hal yang sangat penting di dalam dakwah. Ya, kita lihat, ya, Allah mengutus Nabi dan Rasul itu dari bangsa kita manusia, bukan dari bangsa lain, bukan dari spesies lain. Kenapa? Agar tidak ada alasan bagi kita manusia, ya, itu berargumentasi di hadapan Allah, kita nggak sanggup untuk mengikuti makhluk yang satu spesies dengan kita, sama-sama manusia. Artinya karena beliau manusia, kita pasti sanggup untuk mengikutinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau sebagai apa? Sebagai panutan, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu adalah teladan yang baik. Dan Nabi SAW itu, ya, di antara keberhasilan dakwah beliau, ya, tentunya setelah dari Allah Azza wa Jalla adalah lantaran karena beliau bisa menjadi teladan, contoh. Karena ya di antara yang diterangkan oleh para ulama, makna syahadat Muhammad Rasulullah adalah apa? Adalah la matbu'a bihaqqin illa Muhammad. Tidak ada panutan atau tidak ada contoh yang paling benar untuk diikuti kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Nah, ini jadi menunjukkan tentang metode dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Baik. Nah, setelah kita tahu tentang poin-poin ini, ya, dan ini memang sengaja saya sampaikan karena berkaitan dengan dakwahnya Rasulullah, maka ini juga seharusnya menjadi pijakan kita di dalam mendidik dan mengajari anak-anak kita. Karena sejatinya mendidik, ya, anak-anak kita itu adalah termasuk bagian dari dakwah. Karena kita mengajak anak-anak kita menuju ke jalan Allah, menuju untuk mendekat kepada Allah. Ya, untuk mengajarkan mereka tentang, ya, tujuan mereka diciptakan Allah. Mereka tahu tujuan mereka diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadirnya mereka di muka bumi ini. Sehingga mereka menjadi manusia-manusia yang tidak disorientasi, tapi manusia-manusia yang tahu, ya, hidupnya itu punya meaning, punya tujuan, punya purpose. Nah, ya, kita masuk di pertanyaan ke-21. Bagaimana cara Nabi SAW mendakwahi orang-orang di luar Mekah? Ya, nah, jawabannya adalah Nabi SAW biasa mendakwahi para penduduk Taif, ya, dan beliau hadir, artinya menghadirkan dirinya, beliau datang di musim-musim, ya, dan tempat berkumpulnya manusia, ya. Jadi
ketika di situ ada manusia sedang berkumpul, maka beliau datang hadir dalam rangka untuk berdakwah, hingga penduduk Madinah dari kalangan Ansar datang dan mengimani Nabi SAW serta bantu beliau. Ya. Nah, jadi di antara cara beliau mendakwai masyarakat di luar Mekah, ya, adalah beliau datang ke sejumlah momen-momen. Nah, sehingga penduduk Madinah yang saat itu juga hadir atau datang, ya, mereka pun bisa mendengarkan dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga banyak di antara mereka yang masuk Islam. Kemudian pertanyaan yang ke-22, berapa lama Nabi SAW berdakwah di Mekah? Nabi SAW berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Ya, selama 13 tahun. Nah, sementara Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu selama berapa tahun? Di usia berapa tahun? Di usia 40 tahun. Di usia 40. Ya. Lalu kemudian beliau wafat di usia 63 tahun lebih, ya, hampir 64 tahun. Ya. Jadi 63 tahun sebenarnya, ya. Artinya Nabi berdakwah di Mekah itu selama 13 tahun, berarti sisanya Nabi berada di Madinah. Nabi membangun negara di Madinah. Nabi melakukan pengaturan-pengaturan, hijrah dan jihad dan dakwah di Madinah. Selama berapa tahun? 10 tahun. Ternyata di Mekah Nabi lebih lama. Kenapa? Karena ini fase membangun pondasi, fase membangun ya fundamen. Dan membangun pondasi itu sangat penting sekali, sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Ya. Dan Nabi SAW fokus ketika berdakwah di Mekah adalah untuk apa? Untuk akidah atau tauhid. Nah, tapi ketika Nabi berada di Madinah, ya, bukan artinya Nabi meninggalkan dakwah tauhid, enggak. Nabi masih tetap mengingatkan ya kepada umatnya tentang akidah dan tauhid. Ya, namun ketika Nabi masih berada di Mekah, ya fokusnya Nabi SAW adalah apa? Adalah berdakwah, mengajak kepada tauhid, ya, mengajak kepada akidah yang sahih. Nah, jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dakwah itu adalah suatu hal yang niscaya, suatu hal yang harus ada. Ya, karena apa? Karena dakwah ini menunjukkan tentang bagaimana kita sebagai manusia itu memiliki empati, simpati, dan kasih sayang dengan makhluk yang lainnya. Bahkan kita tahu ya, kalau kita berbicara tentang masalah agama, ya, apalagi Islam, itu memang pondasinya adalah hubungan kita dengan Rabb kita Allah. Ya, istilahnya hubungan vertikal, ya. Tapi di sisi itu juga ada yang sifatnya adalah berkaitan dengan sesama hamba, sesama makhluk. Ya. Dan itu diatur di dalam agama kita. Ya, di dalam bab muamalat dan yang semisalnya. Itu juga merupakan bagian dari ibadah. Makanya para ulama ketika mereka menjelaskan tentang dua jenis amalan, ada amal qasir dan amal muta'addi. Ya, ada amal qasir, amal muta'addi. Amal qasir adalah amal yang bermanfaat untuk pelakunya saja. Seperti kita sholat, kita berpuasa, ya, kita tilawatul Quran, misalnya baca Quran, kita mendengar Al-Quran, ya, atau kita umroh, kita haji. Itu ibadah yang bermanfaat untuk diri kita. Ya. Nah, tapi ini penting. Kenapa? Karena inilah yang menjadi pijakan, pondasi. Kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Allah dahulu. Ya, di antaranya dengan ibadah-ibadah yang sifatnya qasir ini. Ini menunjukkan kita harus memperhatikan diri kita. Diri kita punya hak yang harus kita pelihara, yang harus kita jaga. Ya, di antaranya dengan ibadah qasir. Kenapa? Karena dengan ibadah qasir ini kita bisa fokus memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ ada namanya ibadah muta'addi. Ibadah muta'addi atau amal muta'addi atau ibadah muta'addiyah adalah suatu amal atau ibadah yang manfaatnya selain untuk diri kita juga untuk orang lain. Jadi manfaatnya itu menyebar untuk orang lain. Contohnya apa? Contohnya seperti sedekah, zakat, ya, termasuk dakwah. Itu memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Ya. Nah, ini menunjukkan betapa agama kita adalah agama yang Masya Allah, yang begitu lengkapnya dan begitu concern
dengan sesama makhluk ya. Nah, di antaranya dakwah. Dakwah itu termasuk ibadah muta'addiyah, ya amal muta'addi yang akan bermanfaat untuk orang lain. Kenapa? Karena kita mengajak kepada kebaikan. Ya. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, kita sholat, itu menunjukkan berarti apa? Kita sholat, kita butuh kepada Allah, kita cinta kepada Allah, dan kita ingin dicintai Allah. Nah, lalu kemudian ketika kita melihat orang lain, kita pun juga kepingin orang itu juga mencintai Allah, dicintai Allah, kita juga kepingin. Itulah seorang mukmin, seorang muslim. Makanya Nabi SAW itu mengaitkan hal ini dengan keimanan. Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah dikatakan beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya sebagaimana yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Sebagaimana ia inginkan, dia cintai untuk dirinya. Kita menginginkan kita mendapatkan hidayah, maka kita pun juga senang apabila teman kita dapat hidayah. Kita menginginkan kita berada di atas kebenaran, maka kita pun juga ingin orang-orang lain, terutama orang-orang dekat kita juga berada di atas kebenaran. Karena itu, kita harus mengajak mereka kepada kebaikan, kepada kebenaran. Jadi ini bagian dari apa? Bukti cinta kasih kita kepada mereka. Kita peduli dengan mereka, kita care dengan mereka. Karena kita sadar kita hidup di dunia cuma sementara. Kehidupan dunia kita ini cuma temporer. Kita nanti akan meninggalkan dunia ini. Dunia ini akan pergi juga meninggalkan kita. Dan tidak tersisa dari kita kecuali hanya asar, jejak-jejak peninggalan kita. Entah itu asar yang baik ataupun asar yang buruk. Peninggalan yang baik atau peninggalan yang buruk. Nah, itulah yang akan menjadi bekal kita. Yang akan bermanfaat ya untuk terus membuahkan pahala atau malah dosa. Makanya ya amal mutaaddi itu ya apabila pelakunya meninggal dunia masih ada peluang dia mendapatkan kebaikan pahala. Tapi amal qasir ketika dia meninggal udah selesai. Ya, akan berhenti sesuai dengan berhentinya sang pelaku tadi. Tapi kalau Anda misalnya Anda bersedekah, kemudian uang sedekahnya, uang yang Anda infakkan itu dipakai untuk kebaikan misalnya, ya, misalnya digunakan untuk beli mushaf. Setiap kali mushaf itu dibaca, Anda dapat pahala. Anda beli sandal deh yang paling gampang. Yang paling simpel, sederhana. Kemudian sandalnya Anda taruh di musola atau masjid, kemudian dipakai untuk berwudu misalnya, maka Anda dapat pahala di situ. Selama sandal itu masih bisa dipakai, masih bisa didaya gunakan, setiap kali itu pula Anda akan mendapatkan pahala. Lantas bagaimana? Anda sebagai orang tua misalnya, sebagai seorang ibu, Anda mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada anak Anda. Kita seringkali ini lupa dan lalai loh ketika kita mengajarkan anak kita berbicara misalnya. Kita mengajarkan mereka bicara dengan cara apa? Tasmi' wa talqin, memperdengarkan perkataan dan mentalkin mereka, mendikte agar mereka mengikuti ucapan kita. Karena metode belajarnya manusia itu mimikri, muhakah, meniru, mencontoh. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tidak menyebutkan indra ngomong, indra bicara, tapi Allah menyebutkan indra pendengaran, penglihatan dan pemahaman. Ya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah. Allah berikan kepada kalian, Allah ciptakan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan pemahaman. Nah, indra pendengaran itu sangat berkaitan erat dengan indra bicara. Karena apa yang mereka dengar, itulah yang akan mereka ucapkan. Ya, itu yang akan mereka ucapkan. Nah, ketika Anda misalnya anak Anda masih bayi, Anda sudah talqin dia dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian dia bisa mengucapkan nama Allah, Anda kenalkan dia dengan penciptanya, dia mengucapkan lafdzul jalalah Allah, Allah dari Anda. Jangan dikira Anda nggak mendapatkan pahala. Anda yang mengajarkan dia mampu untuk berbicara. Anda yang mengajarkan dia untuk bisa menyebutkan nama Allah, apalagi lafaz-lafaz kebaikan yang lainnya. Juga sama ketika Anda mengajari dia membaca. Kemudian dengan membaca itu, ya, itu pondasi bagi mereka bisa berkata-kata yang baik. Atau bahkan mereka bisa berzikir. Atau mereka bisa tilawatul Quran ketika Anda mengajarkan mereka ya membaca huruf hijaiyah. Ya. Maka ketika Anda niatkan itu semua karena Allah, ya, atau Anda niatkan itu semua untuk mendidik mereka, Anda akan dapat pahalanya. Dan pahalanya itu mengalir meskipun Anda sudah meninggal dunia. Inilah amal mutaaddi. Makanya mendidik anak itu termasuk dakwah, dan dakwah itu termasuk ibadah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri
yang mengatakan waman ahsana qaulan mimman da'a ilallah, ya, wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang paling baik perkataannya, ucapannya daripada orang yang mengajak ke jalan Allah, beramal soleh dan mengatakan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Lantas bagaimana ketika Anda mengajari anak Anda tentang tujuan hidupnya di muka bumi ini, yaitu dakwah yang diserukan oleh para nabi dan rasul. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 36, Allah mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus para rasul di setiap umat untuk mengajak sembahlah Allah semata dan jauhilah taghut. Ya. Nah, meskipun memang kata Allah sebagaimana dalam lanjutannya, faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Ya. Maka di antara mereka itu ada yang Allah berikan petunjuk hidayah, mau menerima dakwah tersebut, dan ada orang yang telah Allah telah pastikan kesesatan baginya, dia nggak mau terima, ada, ya. Nah, jadi karena itulah, ya, jika kita misalnya memahami tentang konsep dakwahnya para nabi, ya, termasuk dakwahnya Nabi kita SAW, dakwah di Mekah 13 tahun, beliau membangun pondasi, beliau mengajak kepada akidah, beliau mengajak kepada tauhid, beliau menentang kesyirikan, ya, dan beliau itu sampai dimusuhi gara-gara dakwahnya. Beliau bersabar atasnya. Maka apa yang beliau lakukan ini adalah contoh bagi kita, agar kita juga fokus di dalam dakwah kita, pengajaran kita, pendidikan kita dengan akidah dan tauhid. Dan itu juga butuh waktu, butuh proses mendidik. Itu bertahap, berjenjang, ya. Ada tahapannya, ada step-stepnya. Nggak bisa instan. Jangan langsung mau melompat, ya. Jangan langsung mau ingin meraih semuanya, ya. Karena kita hanya diperintahkan untuk apa? Untuk berusaha berikhtiar. Ikutin sebab, ambil sebab, ikutin sesuai dengan prosesnya, ya. Adapun hasilnya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan sejatinya, ya, kita tahu sudah menjadi sunnah kauniyah Allah, ketentuan Allah yang berlaku mulai dari zaman dulu hingga akan datang, bahwasanya Allah sudah menentukan akan ada orang-orang beriman dan akan ada orang-orang yang kafir. Itu sudah menjadi ketentuan Allah, hikmah Allah. Dan ya juga kaidahnya adalah innallaha la yus'al ya wa hum yus'alun. Sesungguhnya Allah nggak ditanya, tapi mereka, kita semua yang akan ditanya tentang perbuatan kita. Kita nggak layak mempertanyakan perbuatan Allah. Kenapa Allah menciptakan ada orang kafir? Ya, kok ada yang Islam? Kenapa nggak Allah ciptakan semuanya Muslim aja? Ya. Nah, ini sebenarnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang berangkat dari kejahilan atau ketidaktahuan tentang tentang Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Mengetahui. Ya. Allah Maha berkasih sayang kepada hamba-hambanya. Dan Allah menciptakan ada yang kafir dan ada yang muslim. Itu juga merupakan bagian dari hikmah dan keadilan Allah. Agar apa? Agar ada dakwah. Karena apabila nggak ada orang kafir, maka nggak perlu ada dakwah. Kalau semuanya orang beriman kepada Allah, maka nggak perlu Allah menurunkan Al-Quran. Nggak perlu Allah mengutus para nabi dan rasul. Karena semuanya sudah beriman. Nah, oleh karena itu di sini Allah Azza wa Jalla sebagai pencipta, Allah berhak sesuai dengan keinginannya, Allah menciptakan makhluknya dan Allah uji. Allah uji siapa makhluknya yang pantas untuk dekat dengannya. Ya, siapa di antara makhluknya yang berhak untuk mendapatkan posisi yang dekat dengannya, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berhak untuk mendapatkan jannahnya Allah. Allah uji, Allah tes sesuai dengan kehendak Allah. Dan apabila kita mempelajari tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, itu didominasi dengan nama-nama yang mengandung makna kebaikan dan kesempurnaan. Adapun sifat Allah yang berupa misalnya Allah mengazab, Allah murka, ya Allah berbuat makar, Allah berbuat tipu daya dan yang semisalnya, itu semua sifat-sifat yang disematkan kepada Allah sebagai bentuk pembalasan. Artinya kita nggak boleh mengatakan Allah secara mutlak itu memiliki sifat Allah maha marah. Nggak boleh. Allah maha berbuat makar. Nggak boleh.
Allah Maha mengazab, enggak boleh. Tapi Allah mengazab kepada siapa saja sesuai dengan kehendak Allah, mereka yang berhak diadab. Allah membalas makarnya orang-orang yang berbuat makar kepada agama Allah. Ya, Allah membenci, Allah marah, ya, kepada mereka yang memang layak untuk dibenci. Ya, tapi secara asal Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ya, Allah Maha Pemurah dan seterusnya. Ya, ini seringkali orang-orang yang tidak begitu mengenal Allah, ya akhirnya mereka melakukan pendekatan, ya, memahami Allah dengan pemahamannya yang pendek. Ya, bahkan ada di antara mereka, ya Allah, kenapa Engkau jadikan adanya orang kafir? Ya Allah, kenapa Engkau begini dan begitu? Ada orang-orang yang akhirnya, ya, mereka jatuh kepada kesesatan dan mereka melegitimasi keburukan mereka dengan alasan takdir Allah. Takdir Allah kan baik. Allah menakdirkan aku untuk berbuat maksiat. Allah menakdirkan aku untuk menjadi pencuri. Allah menakdirkan aku untuk menjadi ini dan itu. Ini semua adalah tentunya, ya, tuduhan yang buruk dan jelek terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan nggak kenal dengan Allah, nggak tahu tentang agama Allah. Allah Subhanahu wa taala sejatinya, ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu mengilhamkan di dalam diri kita, jiwa kita, ya, ketakwaan ataupun kefajiran, kebaikan atau keburukan. Allah ilhamkan. Dan Allah berikan kita potensi, kemampuan untuk bisa memilah. Makanya Allah berikan kita akal, Allah berikan kita fuad, Allah berikan kita afidah. Ya. Waja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Afidah itu kata Ibnu Qayyim adalah ukul, akal. Apa fungsinya akal? Ya, allati yumayyizu biha bainal asya. Untuk bisa memilah-milah segala sesuatu. Makanya ketika kita disuruh memilih antara yang kotor dengan yang bersih, kita bisa milih, bisa tahu, oh ini yang bersih, ini yang kotor. Kita pilih yang bersih. Dan juga sama ketika kita disuruh memilih antara yang satu misalnya susu, yang satu air kobokan misalnya, kita akan pilih susu. Kita diberikan Allah kemampuan untuk memilih, ikhtiar. Meskipun kemampuan memilih kita itu adalah muqayyad, terbatas. Ya. Nah, jadi memang Allah sudah tentukan ada yang beriman dan ada yang kufur. Tapi itulah baiknya Allah. Allah turunkan Al-Quran. Allah turunkan firman-Nya sebagai pedoman bagi mereka yang mau menjadikan firman-Nya itu sebagai pedoman. Ya, Allah utus para nabi dan rasul untuk mengajak makhluknya agar taat kepadanya, mendekat kepadanya. Ya, memang Allah ciptakan ada yang kufur, ada yang kafir. Ya, tapi tetap Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran. Allah utus para nabi dan rasul mengajak kepada kebaikan. Di antaranya Allah utus nabi kita yang mulia alaihi wasallam. Makanya kalau ditanya, ya, diutusnya nabi kita Muhammad SAW itu adalah salah satu kebaikan Allah yang sangat baik sekali, luar biasa sekali. Ya, Allah begitu memperhatikan kita manusia. Meskipun kita ini makhluk yang begitu banyak lupa, lalai dari Allah, tapi Allah begitu baiknya tetap memperhatikan kita. Makanya nggak heran Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sampai mengatakan apa? Beliau sampai mengatakan bahwasanya ya tidaklah mengherankan, tidaklah menakjubkan apabila kita mamluk, ya, hamba yang dimiliki, ya, itu beribadah kepada Al-Malik, beribadah kepada sang penguasa, beribadah kepada sang raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berkhidmat kepadanya seumur hidup kita. Itu enggak menakjubkan. Kenapa? Itu tugas kita gitu loh. Tugasnya mamluk, tugasnya hamba. Hamba memang tugasnya adalah tunduk patuh menaati rajanya, tuannya, yaitu Allah. Itu tidak mengherankan. Kenapa? Karena kita butuh dengan Allah. Tapi yang menakjubkan adalah ketika sang malik, sang raja, sang penguasa, yaitu Allah, sang pemilik, ya, meskipun nggak butuh dengan hambanya, nggak butuh dengan kita mamluk, tapi dia tetap berbuat baik, membagi-bagi kebaikan. Kita misalnya jangan ngomong tentang Allah, kita ngomong sesama makhluk aja nih, ya, yang yang padahal kita tahu ya makhluk itu fakir. Kita lihat misalnya ada orang, dia majikan misalnya, dia punya bawahan, dia baik banget dengan bawahannya, ya, bawahannya itu dia kasih segala macam. Nah, tapi ini misalnya, ya, bawahannya ini dia
nggak banyak melakukan sesuatu untuk sang majikannya, tapi tetap majikannya itu baik gitu loh. Padahal majikannya nggak butuh dengan bawahannya ini, tapi dia tetap berbuat baik, diberikan rumah, kemudian diberikan kendaraan atau yang semisalnya. Kita akan mengatakan ini orang masya Allah baiknya. Ya, Allah itu jauh lebih baik lagi daripada ya manusia yang seperti ini. Jauh lebih baik lagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah itu sangat memperhatikan hamba-hambanya. Allah turunkan Al-Qur'an, Allah utus para nabi dan rasul. Allah perintahkan para nabi dan rasul untuk berdakwah. Dakwah itu adalah bagian dari apa? Dari apa kebaikan Allah, indahnya agama kita. Dakwah itu berarti itu menunjukkan kita ini peduli, kita ini care sama manusia. Kita care, peduli sama orang-orang lain. Kita ingin mengajak mereka kepada kebaikan. Kita ingin mengajak mereka ke jalan Allah. Kita ingin mengajak mereka agar Allah mengumpulkan kita di apa? Di kampung halaman kita, yaitu di surga, agar kita bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa dikumpulkan oleh Allah bersama dengan para nabi dan rasul. Yang mana mereka mengajak manusia siang dan malam untuk apa? Untuk menegakkan haknya Allah Subhanahu wa taala. Agar manusia mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Agar manusia mendapatkan kebahagiaan, ketentraman. Dan demikian pula kita, Allah karuniakan kita anak, ya tujuan kita mendidik mereka adalah supaya kita bisa berkumpul lagi dengan mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita wajib mendidik mereka, kita wajib mengajari mereka kebaikan-kebaikan. Kita wajib beramar ma'ruf nahi mungkar, kita wajib menasihati mereka. Ya. Karena itu bukti cinta kita kepada mereka. Makanya kalau ditanya, apa bukti cinta ya antara manusia dengan manusia yang lainnya? Bukti cinta itu bukanlah pujian, bukanlah ungkapan kasih sayang, yaitu memang bagian dari bukti cinta. Tapi bukti cinta yang paling sebenarnya adalah nasihat. Ya, nasihat itu bukti cinta. Amar ma'ruf nahi mungkar. Apabila Anda benar-benar cinta dengan seseorang, maka Anda akan mengajak dia kepada kebaikan. Anda mengajak dia kepada kebenaran. Ya, yang namanya misalnya persahabatan yang sejati, itu bukan artinya ketika punya sahabat salah kita biarkan. Khawatir nanti dia marah sama aku. Nanti dia tersinggung dengan aku. Nanti dia nggak mau lagi temenan dengan aku. Ini berarti apa? Persahabatan semu. Ini berarti persahabatan atas dasar tendensi-tendensi apa? Keuntungan ataupun kepentingan duniawi gitu loh. Kalau benar-benar kita sayang dengan sahabat kita, kalau dia salah, kita ingatkan, kita nasihatkan. Kita nasihati dia. Kenapa? Karena kita sayang dengan dia, maka kita nasihati dengan cara yang baik. Ya. Nah, jadi itu bukti kasih sayang. Demikian pula apabila Anda sayang dengan suami Anda, ketika dia salah, Anda nasihati, tapi tentunya dengan cara yang baik. Anda dakwai dia, apalagi dengan anak-anak kita gitu loh. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya kita itu butuh dengan dakwah, kita butuh dengan nasihat, kita butuh dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kita butuh, ya. Karena apabila tidak ada yang namanya dakwah, nggak ada yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, maka manusia akan hidup sesuai dengan pilihannya masing-masing. Ya, dan akan kacau. Semua akan hidup dengan dengan sifat-sifat anania, selfishness, ya egois, pengen menang sendiri dan seterusnya. Kenapa? Karena semuanya hidup masing-masing, nggak ada urusan dengan yang lainnya. Padahal kita hidup di dunia ini, Allah jadikan kita makhluk yang bersosialisasi. Kita butuh satu dengan yang lainnya. Apabila kita butuh satu dengan yang lainnya, maka tentunya dengan Allah kita jauh lebih butuh lagi. Ya, karena itulah dakwah. Nabi contohkan kita. Bagaimana Nabi berdakwah. Dakwahnya Nabi pertama kali beliau awali dengan siapa? Keluarganya pertama kali. Istri beliau. Ya, pasangan beliau. Karena kita ingin berpasangan dengan orang yang kita cintai di dunia dan di akhirat. Bukan cuma di dunia doang. Karena toh seandainya pasangan kita itu pergi dulu meninggalkan kita, meninggal dunia, maka itu adalah perpisahan yang sementara. Dan kelak mudah-mudahan kita mengharap Allah akan mengumpulkan kita di negeri abadi, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sejatinya perpisahan yang sebenarnya apabila Allah menentukan yang satu di surga, yang satu di jahannam, wal billah, itulah perpisahan yang sebenarnya. Dan itu jauh lebih menyakitkan. Ya. Nah,
Jadi kita hidup di dunia ini, kita berkeluarga, kita menikah, kita bermitra dengan pasangan kita, adalah supaya kita sama-sama berjalan menuju kepada keselamatan, menuju untuk mencari kebahagiaan dan ketentraman yang sebenarnya, yang abadi. Dan ketika kita di dunia, kita sedang diuji oleh Allah dengan berbagai macam kesulitan-kesulitan, dengan berbagai macam problematika atau muskilah-muskilah. Nah, tinggal bagaimana kita berusaha untuk melalui dan melewatinya. Apakah kita tetap tegar, tangguh, kuat, dan kita memang lemah. Kenyataannya kita memang fakir, dhaif. Karenanya kita butuh Allah. Dan kita nggak mungkin kuat tanpa pertolongan Allah. Sehingga hamba-hamba yang kuat, hamba-hamba yang sukses adalah ketika mereka tidak melepaskan dirinya dari pertolongan Allah. Mereka senantiasa di dunia ini ya meminta pertolongan kepada Allah, beristianah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Dan mereka senantiasa mengumpulkan kekuatan mereka dengan mendekat kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah. Dan Allah Azza wa Jalla berikan sarana untuk bisa mendekat kepadanya dengan ibadah salat, dengan doa, dengan puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Tapi seringkali hamba kita semua lalai esensi dan substansi daripada ibadah tersebut. Seakan-akan itu hanyalah beban bagi kita. Ya, seakan-akan itu hanyalah ya suatu kewajiban saja, kewajiban belaka. Padahal Allah nggak butuh dengan ibadah kita, tapi kita yang butuh untuk beribadah kepadanya. Beribadah kepada Allah, untuk mendekat kepada Allah. Agar Allah memberikan kita kekuatan. Agar Allah memberikan kita yang paling penting taufiknya, hidayahnya. Agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Dan agar Allah Subhanahu wa taala ya memberikan cintanya, ridhonya, sayangnya untuk kita. Sehingga Allah tempatkan kita di tempat yang dekat dengannya. Allah tempatkan kita dengan hamba-hambanya yang paling dekat dengan dirinya, yaitu para nabi dan rasul. Itulah sejatinya kemenangan yang paling utama. Ya. Dan kita mempelajari hal ini, mempelajari tentang sejarahnya Nabi, agar kita menyayangi Nabi, cinta dengan Nabi SAW. Kita belajar dari pelajaran-pelajaran kehidupan beliau. Kita tahu mereka adalah manusia yang paling berat ujiannya. Kita nggak ada apa-apanya. Ujian kita itu ringan, enteng dibandingkan ujiannya para nabi dan rasul. Tapi ternyata kita lebih banyak mengeluh, kita lebih banyak lupa, kita lebih banyak lalai. Makanya kita perlu terus belajar. Demikian pula kita perlu mengajarkan ini kepada anak-anak kita agar mereka menjadi hamba-hamba Allah yang insya Allah Allah berikan kekuatan, ketangguhan, menjadi anak-anak yang memiliki resiliensi. Nah, diantaranya dengan apa? Mengajarkan mereka hakikat dakwah. Nah, kemudian pertanyaan ke-23, kemana Nabi SAW berhijrah? Kita ajarkan Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, Nabi hijrah dari Mekah, tempat kampung halaman beliau ke Madinah. Kenapa beliau harus berhijrah? Karena kondisi di Mekah tidak memungkinkan beliau untuk bisa bebas berdakwah. Sementara di Madinah sudah banyak yang masuk Islam, banyak yang mensupport. Dan kita diajarkan di sini, ya apabila kita berada di suatu tempat yang sulit bagi kita untuk bisa menegakkan syiar-syiar agama, lebih baik kita pindah. Kita mengumpulkan kekuatan, ya, agar kita bisa lebih bebas, lebih merdeka di dalam beribadah. Hijrah maknanya adalah intiqal, berpindah. Ya, memang secara makna asalnya adalah ya, yaitu berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, namun maknanya seringkali ya ketika digunakan oleh para ulama, hijrah itu adalah berpindah dari negeri kafir ke negeri muslim. Dari negeri fasik ke negeri yang taat. Ya. Nah, juga hijrah itu bisa bermakna secara umum, yaitu hijrahnya hati. Yaitu ketika seorang berpindah dari tadinya melakukan kemaksiatan, dia bertobat kepada Allah. Ya, itulah orang-orang yang berhijrah. Yaitu orang-orang yang manhajarah, mereka adalah orang-orang yang meninggalkan manaha anhu, apa yang Allah larang, menuju kepada apa yang Allah perintahkan. Itulah orang-orang yang berhijrah. Makanya esensi substansi daripada hijrah adalah hijrah hati dulu. Bukan cuma penampilan. Sekarang banyak orang berhijrah tapi cuma sekedar penampilan. Ya, yang tadinya belum pakai jilbab, alhamdulillah pakai jilbab. Berarti ini salah satu tanda, bukti kebaikan. Ya, tapi bukan itu saja gitu loh. Bukan artinya
semakin panjang jilbabnya, ya, maka juga semakin panjang lisannya misalnya, semakin mudah mencibir, semakin mudah mengolok, semakin mudah menjelek-jelekkan. Ya berarti itu hijrahnya masih belum benar-benar hijrah. Cuman hijrah penampilan saja. Ya juga sama ketika orang-orang celananya udah cingkrang, jenggotnya panjang, tapi ternyata tetap dalam hal akhlaknya masih belum baik ya, maka hijrahnya belum benar-benar dikatakan berhijrah yang yang sebenarnya. Ya. Nah ini juga kita belajar dari hijrahnya Nabi SAW. Karena banyak pelajaran yang bisa kita petik dari hijrahnya Rasulullah. Ya. Dan kita pun juga demikian, kita butuh terus berhijrah. Yaitu butuh terus untuk berpindah dari keburukan-keburukan menuju kepada kebaikan-kebaikan. Kemudian berapa lama Nabi tinggal di Madinah? Nabi tinggal di Madinah selama 10 tahun hingga akhirnya Nabi SAW wafat di Madinah. Ya. Hingga akhirnya beliau wafat di sana, ya. Nah, baik, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini karena sudah pukul 5 ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di pertanyaan ke-24. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Kita coba lihat apakah sudah ada pertanyaan yang masuk ya. Nah, ini sepertinya sudah ada pertanyaan yang masuk ya. Ini pertanyaan dari Ummu Zalfah ya. Bagaimana jika memiliki anak-anak remaja yang sulit diatur, meninggalkan sholat dan lain-lain? Istri sudah berusaha mendidik dan mengarahkan sambil terus berdoa, tapi suami sulit diajak bekerja sama, membimbing anak dan kurang sabar karena anaknya sering membuatnya kesal. Jadi suami seperti masa bodoh dan anaknya dihajar, tidak mau komunikasi dengan anak sampai berbulan-bulan, seperti tidak peduli lagi, menyerahkan kepada istri untuk pendidikan anak. Apakah dibenarkan sikap suami seperti itu, Ustaz? Ya jelas. Saya yakin sang penanya juga ya udah tahu jawabannya. Ini suatu hal yang nggak benar. Ya, bahkan yang akan ditanya pertama kali dan lebih besar tanggung jawabnya adalah seorang suami, seorang ayah. Ya, seorang suami akan ditanya tentang istrinya dan juga tentang anak-anaknya. Ya. Karena suami pemimpin al-qawwam, ya. Suami adalah ar-ra'i yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan laki-laki yang tidak mau ikut turut andil di dalam pendidikan anaknya, tidak mau bertanggung jawab, lepas tangan, masa bodoh, maka ya dampaknya adalah akan muncul anak-anak yang juga demikian. Ya, yang tidak tahu tentang tentang sikap yang baik, sikap taat dan yang semisalnya. Ya. Dan ini sudah diwanti-wanti oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan idza i'tabartal fasada ya fil aulad ra'aita amatahu min kibalil aba. Apabila engkau perhatikan rusaknya anak-anak ini, ya itu sebab utamanya adalah dari para ayah. Ayah yang nggak mau mendidik anaknya, ayah yang nggak mau turut andil di dalam mendidik anaknya. Dan ini sebenarnya ya adalah ayah-ayah yang durhaka kepada anaknya. Jadi bukan cuma anak yang durhaka, orang tua juga bisa durhaka, termasuk ayah. Ya, itu juga sama ayah. Itu juga disebutkan kisahnya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ya di dalam kitab Tarbiyatul Aulad fi Dhawil Kitabi wa Sunnah. Pernah suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu itu didatangi seorang laki-laki ya yang mengeluhkan tentang kedurhakaan anaknya. Kemudian Sayyidina Umar pun panggil anaknya, dinasehati. Kemudian anak ini bertanya kepada Sayyidina Umar, "Ya Amirul Mukminin, ya wahai Amirul Mukminin, apakah anak itu punya hak yang harus ditunaikan oleh ayahnya?" Maka Sayyidina Umar menjawab, "Iya." Lalu kemudian ditanya, "Apakah itu?" Dan dijawab oleh Sayyidina Umar, di antaranya adalah 3 hal yang boleh sebutkan. Pertama adalah wa an yuhsina ismahu. Hendaknya ayah itu memberikan nama yang baik untuk anaknya. Ya, yang pertama adalah wa an yantaqiya ummahu. Hendaknya seorang ayah itu menyeleksi ibu untuknya, artinya mencari pasangan yang baik. Kemudian wa an yuhsina ismahu. Kemudian memberikan nama yang baik. Kemudian yang ketiga adalah wa an yu'allimal Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an. Apa jawaban si anak tadi? Walakin ya Amirul Mukminin abi lam yaf'al dzalika syai'an. Akan tetapi wahai Amirul Mukminin,
Ayahku itu nggak melakukan itu satupun, nggak ada yang beliau lakukan. Ummi zanjiyatul lil majusi, ibuku adalah seorang budak berkulit hitam miliknya majusi, nggak tahu agamanya, nggak jelas. Ya, artinya ayahku nggak selektif di dalam mencari istri, ya, mencari ibu untukku, ya. Kemudian yang kedua, wasammani jual, aku diberikan nama dengan nama yang jelek, namanya jual. Ya, jual itu sepertinya dari bahasa Farsi, artinya apa, kotoran unta. Ya, bayangkan dikasih nama yang jelek. Ya, kemudian walam yu'allimni harfan minal Quran. Dan tidak satu huruf pun dari Al-Quran itu abiku mengajarkan aku. Maka marahlah, murkalah Sayyiduna Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau panggil si bapaknya tadi. Kemudian beliau marah. Beliau katakan kepada laki-laki tadi, ya, ajita ilayya tashku uquqa ibnik. Engkau datang kepadaku, engkau mengeluhkan tentang kedurhakaan anakmu. Waqad aqqaqtahu qabla an yu'aqqaka. Padahal kamu sudah mendurhakai dia, anakmu, sebelum kamu didurhakai. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Ya. Jadi karena itu umumnya, ya, kita ngomong secara umum, ya. Kerusakan anak nggak lepas daripada kesalahan orang tuanya. Entah orang tuanya abai, entah orang tuanya nggak mau mendidik anaknya, entah orang tuanya mencontohkan sadar nggak sadar dengan keburukan atau yang semisalnya. Nggak lepas daripada keburukan orang tuanya. Karena itu apabila kita punya anak remaja seperti ini, ya, maka nasihat saya bagi sang istri, pertama, bersabarlah kepada Allah, berihtisablah kepada Allah. Kemudian yang kedua, banyaklah bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, karena Anda diuji oleh Allah dengan dua ujian, ujian suami dan ujian anak. Bukan cuma anak yang menjadi ujian, tapi juga suami. Suami itu ujian bagi Anda. Dan suami Anda menjadi ujian bagi Anda, nggak lepas juga dari kesalahan kita. Karena tetap sejelek-jeleknya suami, dia pilihan kita. Kita yang pilih dia, gitu. Karena itu ini ujian dari Allah. Karena itu makanya nasihat saya adalah perkuat dulu hubungan Anda dengan Allah. Perbaiki dulu hubungan Anda dengan Allah. Niscaya Allah akan memperbaiki hubungan Anda dengan selain Allah. Banyak mendekat kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, beristighfar kepada Allah, taubat dengan taubatan nasuha. Terus belajar menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, ya, lakukan pendekatan kepada suami dengan cara yang baik. Ya, dengan cara kita lebih santun dengan suami. Karena semakin kita ngaji, semakin kita belajar, semakin kita baik dengan suami. Ya, kita hindarkan banyak menuntut suami, banyak mengeluh kepada suami, ya. Jadi kita tunjukkan bahwasanya memang kita butuh dengan suami, tapi ya, kita jauh lebih butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila suami nggak menolong kita, ada Allah yang maha penolong. Allah yang akan menolong kita. Kita menaati suami bukan karena suami baik, bukan. Bukan karena kita mengharapkan imbalan atau pamrih dari suami, enggak. Kita mengharapkan balasan dari Allah. Sehingga baik buruknya suami, tetap kita berbuat baik kepada suami, menaati suami karena Allah. Insya Allah itu akan menjadi sebab Allah berikan hidayah kepada suami. Kenapa? Dia sadar istrinya semakin ngaji semakin baik. Ya, lalu kemudian, ya, setelah kita berusaha untuk memperbaiki hubungan kita, koneksi kita dengan suami, baru kita berikan masukan pelan-pelan. Ya, agar dia mau memperbaiki hubungannya dengan anaknya. Kemudian baru yang ketiga, kita dari sisi anak, ya, kita juga sama, kita lakukan pendekatan yang baik. Kita awali dengan minta maaf kepada anak. Karena buruknya anak nggak lepas dari kesalahan kita sebagai orang tua. Setelah kita taubat kepada Allah, kita perlu untuk minta maaf kepada anak. Kemudian kita lakukan pendekatan, karena dia sudah remaja, maka jadikan dia sahabat. Jadilah sahabat yang baik. Jadilah sahabat yang tidak banyak menuntut dia, tidak banyak ngomelin dia, nggak banyak. Ya, jadi itu jangan kita lakukan dulu. Tapi jadilah pendengar yang baik. Kita berusaha untuk mengenali dia, memahami dia, ya, cari tahu apa yang terjadi dengan dia. Baru kemudian kita berikan masukan pelan-pelan. Ya. Sembari kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hanya bisa berusaha, berupaya, berikhtiar, selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memahamkan atau membahasakan kepada anak usia 5 tahun bahwa kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya mudah, ya. Mudah. Itu dengan cara kita ajarkan tauhid rububiyah.
Tauhid rububiyah mengajarkan bahwasanya Allah pencipta kita. Allah Rabb, Allah Khalik pencipta kita. Jadi kita ini ciptaan Allah, nak. Allah menciptakan kita. Tadinya kita nggak ada menjadi ada. Makanya seringkali banyak orang tua yang bingung. Ya ditanya, Umi, aku berasal dari mana, Umi? Ya, jadi kita katakan, kamu adalah diciptakan oleh Allah. Ya, kamu tadinya nggak ada, nak. Kemudian Allah adakan kamu, Allah jadikan kamu ada. Tapi melalui perantaraan Abi dan Umi. Abi dan Umi menikah, kemudian Allah berikan karunia kepada Abi dan Umi, yaitu kamu. Kamu tumbuh di dalam perutnya Umi. Ya, intinya kita sampaikan sesuai dengan usianya. Jadi kita nggak perlu detail. Ya maksudnya kita jelaskan sampai malam pertama dan sebagainya, enggak. Ya, itu kita jelaskan sesuai dengan usia anak. Intinya dia itu adalah karunia dari Allah. Allah berikan kepada Umi. Ya, jadi kamu itu adalah karunia dari Allah. Hadiah dari Allah untuk Abi dan Umi. Dan kamu diciptakan oleh Allah. Jadi tauhid rububiyah itu mengajarkan Allah adalah sang pencipta. Yang kedua adalah tauhid rububiyah mengajarkan Allah adalah sang pemilik dan penguasa. Al-Malik atau Al-Malik, dibaca mimnya panjang atau pendek. Ya, itu sama-sama benar. Malik atau Malik. Jadi tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah fil mulki atau fil milki. Mentauhidkan Allah di dalam sifat Allah memiliki atau Allah menguasai. Karena kita adalah diciptakan Allah, kita ini milik Allah. Allah yang memiliki kita dan Allah yang menguasai kita. Ya. Jadi kita ini punyanya Allah. Kita ini adalah miliknya Allah. Mungkin memang anak-anak itu masih bingung tentang konsep kepemilikan. Tapi kita sudah mulai sounding dari semenjak kecil tentang konsep kepemilikan. Jadi sesuatu ya yang tadinya tidak ada kemudian ada, maka yang mengadakan itulah yang berhak untuk memilikinya. Kita makhluk diciptakan Allah. Maka Allah adalah yang memiliki kita dan Allah yang menguasai kita. Kita ini milik Allah, nak. Allah berikan kamu mata, Allah berikan kamu hidung, Allah berikan kamu mulut, Allah berikan kamu tangan. Allah Maha Baik, Allah berikan itu semua kepada kamu. Tapi sejatinya itu semua milik Allah. Allah titipkan kepada kamu. Jadi itu semua adalah pemberian Allah, ya. Yang mana kita tujuannya mengajarkan itu semua untuk apa? Sebenarnya kuncinya satu, mengajarkan anak untuk bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian yang ketiga adalah tauhid rububiyah mengajarkan Allah mudabbir. Allah adalah yang mengatur semuanya. Allah yang mengatur rezeki kita, Allah yang mengatur hidup dan mati kita, Allah yang mengatur semua alam semesta dan semuanya. Dan Allah Maha Baik. Allah ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya itu untuk kemaslahatan kita manusia. Allah sangat memperhatikan kita, gitu loh. Ya. Nah, kemudian baru kita ajarkan di situ konsep bersyukur. Konsep syukur adalah berangkat tadi dari mengenal Allah tadi, dari konsep tauhid rububiyah. Itu konsep bersyukur, dan syukur ini bagian dari tauhid uluhiyah. Artinya ya, yang berhak untuk kita apresiasi dan berterima kasih kepadanya adalah Allah. Allah begitu baiknya kepada kita. Nah, kemudian kita ajarkan sebagian dari tauhid asma wa sifat, ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah serta perbuatan-perbuatan Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuat, Allah Maha Baik, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang, dan seterusnya. Dan Allah Maha Kaya. Allah Al-Ghani. Allah itu Maha Kaya, nak. Saking kayanya, ya, Allah nggak butuh dengan sesuatu apapun dari kita. Allah nggak butuh dengan ibadah kita sebenarnya. Allah nggak butuh dengan sholat kita. Allah nggak butuh dengan syukur kita. Loh, kalau Allah nggak butuh dengan itu, kenapa Allah perintahkan? Karena Allah sayang dengan kita. Allah perintahkan agar kita beribadah kepadanya karena Allah sayang dengan kita. Kenapa? Karena apabila kita beribadah kepada Allah, Allah berikan kebaikan. Allah balas dengan begitu banyak kebaikan-kebaikan. Begitu banyak pahala. Kita bersyukur kepada Allah, Allah tambah lagi nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Ya, semua yang ada, yang kita miliki itu pemberian dari Allah. Allah memberikannya kepada kita, nak. Ya, Allah yang kasih itu semua. Jadi kita ajarkan, kita sounding dari semenjak kecil, semua yang dimiliki pakaian lah, atau bahkan anggota tubuhnya, itu Allah yang kasih. Maka kita harus bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Dengan kita berterima kasih kepada Allah, Allah akan tambahkan nikmat. Padahal Allah nggak butuh loh dengan syukur kita. Tapi kita yang butuh untuk bersyukur. Kenapa?
Kaidahnya ada di dalam surat Luqman. Ya, ketika Allah mengkaruniakan kepada Luqman hikmah, dan kita belajar parenting, mendidik anak dari Luqman, walaqad ataina Luqman al-hikmata anishkur lillah. Sungguh kami telah karuniakan kepada Luqman itu hikmah agar bersyukur kepada Allah. Kemudian apa? Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur, maka sejatinya dia bersyukur untuk dirinya. Kamu kalau bersyukur, nak, sejatinya kamu itu bersyukur untuk kebaikan dirimu. Ya, kalau kita bersyukur, itu sejatinya ya kita bersyukur untuk kita, untuk kebaikan kita. Allah nggak butuh dengan syukur kita. Tapi Allah mencintai, menyukai hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya. Kalau Allah sudah sayang, Allah sudah cinta, Allah akan berikan kebaikan-kebaikan untuk kita. Ya. Nah, jadi kita ajarkan pelan-pelan, dia secara bertahap. Sejatinya Allah itu As-Samad. Ya. Allah itu Maha mandiri, tidak membutuhkan hamba-hambanya. Allah tidak tidak perlu dengan makhluknya. Tapi makhluknya bergantung kepada Allah. Ya. Ya, jadi Allah yang yang Maha memberikan segalanya, tapi Allah tidak perlu dengan makhluk-makhluknya. Ya. Jadi konsepnya harus kita ajarkan pelan-pelan. Ya. Karena apa? Karena ketika kita mengajarkan ya sebagian dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah agar mereka mengenal tentang kesempurnaan Allah. Dan semakin mereka mengenal Allah, semakin mereka mencintai Allah, semakin takjub dengan Allah. Ya, dan kemudian juga semakin mereka semakin kenal, semakin sayang dengan Allah. Dan tahu bahwasanya ya Allah tidak butuh dengan amal kita, tapi kita butuh untuk beramal dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya terkait pemberian nama yang baik pada anak. Apakah nama-nama yang mengandung sifat Allah itu termasuk yang dilarang, seperti misalnya memberi nama Malik atau Syifa? Nah, jadi sebenarnya ada nama-nama yang diperbolehkan, bahkan dicintai oleh Allah. Ada nama-nama yang tidak diperbolehkan. Nah, berkaitan dengan nama-nama yang mengandung ya Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang indah, maka di situ ada beberapa perincian. Perincian yang pertama, apabila itu adalah nama yang merupakan nama yang hanya boleh dimiliki Allah, sifat mutlak bagi Allah, maka tidak boleh disematkan kepada orang lain atau kepada makhluk. Contoh Ar-Rahman. Ar-Rahman itu adalah namanya Allah dan sifat Allah yang hanya dimiliki olehnya, tidak boleh disandang oleh selainnya. Karena nggak boleh ngasih nama orang dengan nama hanya Rahman, harus diiringi dengan kata Abdurrahman. Atau nama Allah sendiri juga nggak boleh ngasih nama orang dengan nama Allah, harus diiringi dengan kata Abdullah. Atau Khalik, sang pencipta, nggak boleh kasih nama cuma Khalik, harus Abdul Khalik. Nah, tapi ada beberapa nama yang boleh diemban sifat tersebut oleh selainnya, meskipun sifat itu ya tentunya beda dengan Allah. Karena ada misalnya Rahim. Ya, Rahim itu ada di antara makhluknya bersifat Rahim. Maka boleh kasih nama dia orang itu anak namanya Rahim, ya. Itu boleh, ya. Nah, karena ada manusia yang bersifat Rahim, ya. Juga boleh Malik, itu juga boleh. Ya, Malik, sang penguasa atau raja. Ya, itu juga boleh. Tapi tentunya yang dimaksud dengan nama ini adalah bukan penyandaran terhadap nama Allah. Ya, atau misalnya Qawi, kuat. Boleh. Karena ada orang yang kuat, ya. Nah, tapi ada nama-nama yang hanya boleh diemban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, adapun Syifa, ya, itu bukan termasuk nama Allah. Tapi nama Allah adalah Asy-Syafi', ya. Sebagian ulama menyebutkan itu adalah termasuk Asmaul Husna, ya. Asy-Syafi', yaitu yang Maha menyembuhkan. Yang Maha menyembuhkan hanya Allah, ya. Sehingga kita nggak boleh menyematkan nama ini kepada orang, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Karena yang bisa menyembuhkan adalah Allah, ya. Syifa adalah obat. Dan obat itu tentunya
macam-macam, madu syifa, habatus sauda syifa ya. Jadi boleh kita kasih nama syifa ya. Tapi adapun apa namanya? Asy-Syafi yang Maha menyembuhkan, maka itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dokter pun juga nggak bisa menyembuhkan, hanya bisa mengobati saja. Ya. Nah, jadi intinya ada di antara nama-nama Allah yang boleh disematkan kepada orang lain, ya. Maksudnya nama itu boleh ya. Meskipun tentunya nama tersebut adalah beda dengan apa namanya dengan sifatnya Allah. Tapi ada yang hanya boleh disematkan kepada Allah. Karenanya kita perlu untuk belajar tentang hal ini. Kita butuh ilmu ya. Dan di antara obat dari apa ketidaktahuan adalah dengan cara bertanya ya. Fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir atau ulama apabila kamu tidak mengetahuinya. Nah, yang diantaranya dengan tanya ya. Nah, Maulana besok. Baik, sepertinya sudah semua pertanyaan sudah dijawab. Oleh karena itu mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.